Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari satu topik yang menarik dan sangat penting, sangat fundamental dalam pengantar ilmu pendidikan, yaitu manusia yang selalu belajar. Namun ada satu pertanyaan, apakah manusia harus belajar? Apakah konsep manusia yang selalu belajar sekedar asumsi? Apakah juga belajar penting bagi manusia? Kita paham bahwa sejatinya manusia memiliki potensi positif dan negatif yang luar biasa. Kita bisa melihat bahwa manusia, kita sebagai bagian di dalamnya, bisa membangun peradaban yang begitu luas dan begitu bagus. Kita bisa melihat dalam rentang sejarah peradaban umat manusia, misalnya di masa-masa Yunani klasik, yang kemudian memunculkan satu gerakan pemikiran filosofis. Kita juga melihat di Eropa, di masa pencerahan, yang kemudian melahirkan cita-cita mengenai modernitas. Dan kita juga bisa melihat bahwa di Indonesia, lahirnya peradaban dimulai dari kerajaan-kerajaan telah berhasil membangun tatanan sosial yang cukup baik di masanya. Tapi sebaliknya, manusia juga bisa melakukan hal yang sangat destruktif, yakni menghancurkan peradaban. Kita bisa melihat bahwa sejarah juga telah menunjukkan bahwa di masa lalu, bahkan hingga sekarang, perebutan kekuasaan, politik, ekonomi yang didasarkan pada cita-cita tertentu, tatanan sosial masyarakat tertentu, atau barangkali sekadar untuk memenuhi hasrat berkuasa saja, telah menghancurkan peradaban. Perang sampai sekarang bahkan terjadi di Timur Tengah, diskriminasi, rasisme, dan lain sebagainya juga masih terjadi di banyak belahan dunia lainnya. Nah, oleh karena itu, manusia perlu dididik. Manusia perlu dididik agar dapat mengoptimalkan potensi positifnya, dan kemudian sebaliknya juga meminimalisasi potensi-potensi negatifnya. Dan manusia memiliki kemampuan untuk dididik. Manusia memiliki kemampuan untuk belajar. Teman-teman sekalian, manusia pada dasarnya dapat dilihat memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah akal budi atau rasionalitas. Manusia mampu berpikir, mau menalar, mau memiliki cita-cita mengenai tatanan sosial masyarakat yang baik, cita-cita mengenai keluarga atau lingkungan yang baik. Dan itu dilakukan dengan menalar. Manusia juga punya dimensi rohani, yakni satu dimensi spiritual yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Bahkan hewan yang mungkin dikatakan cukup cerdas juga dalam penelaahan ilmiah selama ini dikatakan belum memiliki atau tidak memiliki dimensi rohani. Dan ini salah satu keunggulan dari manusia. Selain itu, manusia juga punya indrawi, punya dimensi indrawi, punya jasmani. Akhirnya, manusia dikatakan sebagai makhluk yang lengkap di muka bumi ini, karena di dalam dirinya tercakup 3 dimensi sekaligus, yaitu akal budi, rohani, dan jasmani atau indrawi. Potensi inilah yang sebenarnya, jika kita kaitkan dengan urgensi manusia untuk dididik, maka manusia punya modal besar dan kemampuan besar untuk dididik, untuk mendidik diri, dan untuk belajar. Bahkan kapasitas manusia yang bisa kita katakan sebagai satu modal besar untuk dididik, untuk selalu belajar, selalu melebihi dari kapasitas otak binatang atau hewan, yang menurut
penelusuran ilmiah sekalipun dikatakan barangkali cukup cerdas untuk kalangan binatang. Simpanse misalnya, atau lumba-lumba misalnya, yang dikatakan cukup cerdas di kalangan binatang, juga belum mampu melebihi kapasitas dari otak manusia untuk selalu belajar, untuk merasakan, dan punya dimensi yang tidak dimiliki oleh hewan, oleh binatang, yaitu dimensi spiritualitas atau rohani. Hewan-hewan yang bisa kita lihat di sirkus misalnya, mereka mampu seolah-olah dididik dan mematuhi perintah, namun ya sekedar itu saja. Mereka sekedar merespon dari stimulus yang diberikan dan belum bisa menalar dengan baik. Kita bisa bayangkan misalnya gajah-gajah ini, jika mereka bisa menalar dengan baik, barangkali mereka akan tidak suka diperintah begitu saja tanpa digaji yang memadai, tanpa diperlakukan yang memadai. Nah, inilah keunggulan dari manusia. Nah, teman-teman sekalian, barangkali Anda sudah pernah menonton satu film yang judulnya Mowgli, yang diambil dari The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Sebenarnya Rudyard Kipling ketika menuliskan novel ini, dia diinspirasi oleh satu kisah nyata, yakni ada seorang anak manusia yang bernama Dina yang hidup di abad ke-19, yang dia ditemukan oleh orang di India waktu itu, dan dia dibesarkan oleh sekumpulan serigala. Namun cerita aslinya sebenarnya tidak seindah yang digambarkan oleh Rudyard Kipling dalam Jungle Book. Dina, walaupun sudah dibawa dari kerumunan serigala, tapi kemudian walaupun sudah 10 tahun dengan manusia sejak dibawa pertama kali dari hutan, dari kawanan serigala, tetap saja dia tidak bisa berbahasa manusia. Tetap saja dia tidak mau memakai pakaian. Dan bahkan akhirnya mati muda dalam usia belum sampai 30 tahun. Begitu sulitnya upaya untuk mendidik seorang anak manusia yang sejak kecil dia diasuh oleh, bukan manusia, tapi oleh binatang, oleh serigala. Satu kisah yang menarik ini menandaskan bahwa secara alamiah pun sebenarnya manusia membutuhkan pendidikan. Jika sejak awal dia lahir tidak memperoleh pendidikan yang memadai, bagaimana cara berpakaian, makan, dan minum, juga berbicara dan berkomunikasi, maka dia tidak akan bisa menjadi manusia, seutuhnya manusia sebagaimana kita. Citra Rudyard Kipling dalam Jungle Book menggambarkan itu. Nah, manusia punya kehendak yang didorong oleh akal budi atau rasio, dan juga didorong oleh jasmani dan rohani, dan selalu akan berupaya untuk menyeimbangkannya itu. Kita bisa melihat dari gambar ini, deretan para intelektual, yaitu manusia-manusia yang dapat berkembang hanya jika dididik dengan baik dan tepat. Mereka menemukan passionnya, mereka menemukan keunggulan di dalam dirinya, karena mereka memiliki akal budi yang diolah dengan baik dan dididik dengan baik. Tanpa pendidikan, barangkali kita tidak akan bisa melihat Einstein, tidak akan bisa melihat Marie Curie yang telah menemukan berbagai temuan-temuan yang sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan sekarang. Jadi manusia punya kehendak yang didorong oleh akal budi atau rasio, jasmani dan rohani, dan manusia dapat berkembang hanya jika dididik dengan baik dan tepat. Nah, untuk apa manusia belajar? Setidaknya terdapat dua hal yang penting. Yang pertama, untuk pengembangan kapasitas diri. Misalnya pengembangan intelektual, mental, emosional, spiritual, dan sosial. Kita bisa menyebut ini dimensi personal. Yang kedua,
Untuk apa manusia belajar? Yaitu diarahkan untuk membangun peradaban yang maju, berupa tatanan sosial, membuat perubahan sosial menjadi lebih baik di masyarakat, mengembangkan dan menjaga nilai-nilai dan tradisi. Nah, kita bisa melihat ini dalam kategori dimensi sosial. Jadi untuk apa manusia belajar sebenarnya diarahkan dalam dua dimensi ini. Dimensi personal untuk mengembangkan kapasitas diri, dan dimensi sosial untuk membangun peradaban. Semua visi dan cita-cita pendidikan relatif tertuju pada dua dimensi ini. Nah, tujuan belajar tersebut dipengaruhi oleh setidaknya 3 hal. Yang pertama, filosofi kehidupan. Kita bisa melihat misalnya Pancasila, misalnya Islam, liberalisme, sosialisme sebagai satu filosofi kehidupan akan turut memengaruhi tujuan belajar. Para santri yang menjadi pelajar atau belajar di lingkungan pesantren, pasti dia dipengaruhi oleh filosofi kehidupan Islam yang mereka yakini kebenarannya. Misalnya, begitu juga anak-anak atau siswa-siswa lain yang dia memilih pendidikan formal misalnya. Yang kedua, tujuan belajar dipengaruhi oleh konteks sosial. Misalnya, konteks sosial di Indonesia akan berbeda dengan konteks sosial di Amerika. Di Jawa dan luar Jawa, tujuan belajarnya bisa berbeda. Agraris, atau non-agraris, atau maritim, perkotaan, pedesaan, bahkan kelas menengah, dalam kategori kelas sosial, akan turut mempengaruhi tujuan belajar yang berbeda-beda. Bisa untuk mobilitas sosial, bisa untuk membangun ilmu pengetahuan, bisa untuk melakukan perubahan sosial di desa, dan sejenisnya. Semua akan mengaruhi itu. Dan yang ketiga adalah karakteristik manusia. Keunikan masing-masing orang, kemampuan kognitif yang beragam, afektif, psikomotorik, dan kebutuhan belajar personal yang berbeda-beda akan turut memengaruhi tujuan belajar tersebut.